Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester atau UAS Kapita Selekta Data Meaning Predictive Modeling dengan dosen pengampu Ibu Dewi Asyah Sofyana Eskom Mkom. Untuk dataset yang saya pilih di sini, saya menggunakan dataset kecelakaan lalu lintas di Inggris. Jika dibuat judul, bisa saya buat dengan judul pemodelan prediksi tingkat keparahan kecelakaan menggunakan Explainable Boosting Machine atau EBM. Di sini untuk link collab-nya. Lalu pendahuluan kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan penting dalam bidang transportasi karena dapat menyebabkan kerugian material maupun korban jiwa. Untuk mengurangi dampak kecelakaan diperlukan analisis data guna mengetahui faktor yang mengaruhi tingkat keparahan kecelakaan. Pada mata kuliah data mining dan machine learning, umumnya digunakan algoritma klasik seperti decision tree, naive Bayes, dan random forest. Oleh karena itu, pada UAS kali ini, saya menggunakan algoritma Explainable Boosting Machine atau EBM, yaitu model prediktif modern yang memiliki akurasi tinggi sekaligus dapat dijelaskan. Selanjutnya, untuk prediksi modelnya, yang pertama itu ada deskripsi model. EBM ini merupakan algoritma supervised learning yang termasuk dalam keluarga Generalized Additive Model atau GAM. EBM ini mengkombinasikan model aditif dengan teknik boosting sehingga mampu mempelajari hubungan kompleks antar fitur tanpa kehilangan interpretabilitas. Berbeda dengan model black box, EBM memungkinkan pengguna untuk mengetahui kontribusi masing-masing fitur terhadap hasil prediksi. Untuk aplikasi, EBM ini banyak digunakan dalam pemodelan prediktif yang membutuhkan transparansi seperti yang pertama, prediksi tingkat resiko kecelakaan lalu lintas, analisis kredit dan keuangan, sistem pendukung keputusan di bidang kesehatan. Untuk dataset yang saya gunakan itu adalah road assistant data yang berisi data kecelakaan lalu lintas dengan berbagai kondisi lingkungan dan jalan. Untuk target klasifikasinya itu accident severity atau tingkat keparahan kecelakaan. Untuk fitur yang digunakan itu ada speed limit, weather condition, road surface condition, lake condition, dan urban or rural area. Konsep dasar Explainable Boosting Machine atau EBM yang pertama itu meliputi setiap fitur dimodelkan secara terpisah menggunakan fungsi aditif. Proses boosting digunakan untuk meningkatkan akurasi model. Lalu interaksi antar fitur dibatasi agar model tetap mudah dijelaskan. Hasil model dapat dianalisis untuk mengetahui pengaruh masing-masing fitur. Untuk implementasi algoritmanya, yang pertama kita menggunakan tahapan pemodelan. Langkah-langkah pemodelan ini menggunakan EBM. Yang pertama, memuat dataset dan memilih fitur yang relevan, menghapus data dan nilai kosong, melakukan encoding data kategorikal, membagi data menjadi data latih dan data uji, melatih model explainable machine, dan mengevaluasi performa model. Untuk implementasi explainable boosting machine, yang pertama bisa kita lihat. Nah, di sini yang pertama kita install library yang ingin kita gunakan yang sesuai dengan EBM. Selanjutnya kita import library dengan menggunakan pandas. Lalu setelah itu load and seleksi data, di mana dataset ini dimuat menggunakan library pandas. Data yang memiliki nilai kosong itu akan dihapus agar tidak mengaruhi proses pelatihan model yang lainnya. Selanjutnya,
encoding data kategorikal, di mana variabel kategorikal seperti kondisi, cuaca, dan pencahayaan diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoding, karena algoritma EBM ini hanya dapat memproses data numerik. Selanjutnya itu untuk split data. Jadi, memisahkan data latih dan data uji, di mana dataset ini dibagi menjadi dua. Jadi, jika data latih 80% untuk pelatihan, 20%-nya untuk pengujian agar performa model dapat dievaluasi secara objektif. Selanjutnya, explainable boosting mesinnya dibuat dengan menentukan jumlah. Jadi di sini menentukan jumlah interaksi antar fitur. Pembatasan interaksi dilakukan untuk menjaga keseimbangan antar akurasi dan interpretabilitas model. Selanjutnya, training dan evaluasi. Model dilatih menggunakan data latih untuk mempelajari pola hubungan antar fitur dan tingkat keparahan kecelakaan. Setelah itu, model digunakan untuk memprediksi data uji, dan hasil prediksi dibandingkan dengan data sebenarnya menggunakan metrik akurasi dan classification report. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, explainable boosting mesin atau EBM dapat digunakan untuk memprediksi tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas dengan baik. Model ini tidak hanya menghasilkan prediksi yang akurat saja, tetapi juga mampu memberikan interpretasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil prediksi tersebut. Lalu dengan keunggulan tersebut, EBM ini bisa menjadi alternatif algoritma prediktif yang layak digunakan pada data tabular dan kasus yang membutuhkan transparansi model. Nah, ini untuk codingannya. Nah, untuk trainingnya kita bisa lihat explainable boosting klasifikasi dengan explainable classification interaction 10. Nah, di sini evaluasi modelnya, precision, recall, F1, score, support, lalu di sini untuk akurasinya 0,85. Mungkin penjelasan saya cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.